Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, Jumat Legi. Kenapa kok saya habis diruqyah? Saya bisa apa, melihat makhluk halus ya. Bisa menyembuhkan orang sakit. Yakin kamu diruqyah ya. Kalau melihat kasusmu itu ya, itu bukan diruqyah ya, tapi memasukkan makhluk halus ke dalam tubuhmu untuk melawan makhluk halus yang menyerangmu ya. Contoh misalkan kamu terkena gangguan sihir, atau kamu ketempelan makhluk halus, atau kamu punya kodam ya, terus membuat hidupmu banyak masalah, terus kamu datang ke orang pintar ya, pola pikirmu itu diruqyah ya. Kalau diruqyah itu tidak ada efeknya ya, artinya ya bersih gitu loh ya. Tidak ada kemampuan untuk melihat makhluk halus, itu tidak ada. Tidak ada kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang, itu tidak ada ya. Nah, ini kasusnya seperti itu ya. Kamu datang ke orang pintar, dibacakan doa-doa ya, bisa jadi doa itu adalah mantra ya. Banyak amalan-amalan ilmu hikmah ya, misalkan Aji Kulu Geni ya, Asma Sungai Raja misalkan, Asma Singaraja misalkan, Inna Kuwati Naka Banata Kita Banata, terus tak masukkan ke dalam tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada kodam. Dari amalan itu kamu tanpa mengamalkan, kasusnya seperti ini pertanyaannya ya. Tapi jarang terjadi ya. Kalau seorang peruqyah ya, memasukkan kodam, memasukkan makhluk halus untuk melawan makhluk halus, itu jarang ya, kalau peruqyah ya. Tapi kalau paranormal, dukun, biasanya pakai cara seperti itu ya. Misalkan kamu kena santet, datang ke orang pintar, dukun, dimasukkan makhluk halus untuk melawan makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu. Ketika makhluk halusmu kalah ya, ketika jin itu kalah di dalam tubuhmu, maka akan bertambah ya, akan semakin sakit-sakitan. Tapi ketika katakanlah menang ya, ketika kamu menang, otomatis kamu akan tetap memiliki makhluk halus, tapi makhluk halus yang baru. Makhluk halus yang lama sudah pergi, atau juga makhluk halus yang lama itu masih ada di dalam tubuhmu ya, tapi sudah tidak aktif lagi untuk mengganggumu, karena di bawah komando dari makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu tadi. Nah, ini bahaya semacam ini, bahaya jangka panjangnya ya, akan menghisap energi batinmu. Kodam ya, apapun itu bentuknya, kodam itu akan menghisap energi batin seseorang itu ya. Kodam itu pada dasarnya akan menghisap batin seseorang ya. Kalau Anda tidak pernah laku, tidak pernah tirakat, tubuh Anda akan sering lemes, tubuh Anda akan sering sakit-sakitan. Itu yang terjadi itu seperti itu. Apalagi kalau kamu punya kemampuan melihat makhluk halus, kemampuan mengobati, itu kan menggunakan energi dari makhluk halus itu. Itu pola kerjanya seperti itu. Makanya ketika Anda katakanlah diruqyah, terus Anda mengalami situasi dan kondisi semacam itu, positif, di dalam tubuhmu ada makhluk halus, ada kodam dari pengisian yang dilakukan oleh orang pintar atau dukun, itu bukan peruqyah ya. Bahasanya supaya halus peruqyah, samanya dengan kodam ya. Kodam itu bahasa halusnya apa? Bahasa halus ya. Coba kalau misalkan zaman dahulu tidak ada istilah kodam ya. Kodam itu kan bahasa Arab. Akulturasi Islam masuk ke Indonesia, akhirnya bahasa perewangan berubah menjadi bahasa kodam.
Coba kamu di pesantren-pesantren, bahasa apa? Kodam itu kan pembantu manusia, tapi yang kita bahas ini adalah kodam makhluk halus. Ya. Jadi saudara kita yang Jumat Legi ini ya diruqyah dengan metode semacam itu dilakukan oleh paranormal, bukan peruqyah. Ya, kalau peruqyah itu ya semacam siapa itu ya? Faizar itu loh ya, itu peruqyah. Ya. Terus siapa itu? Gus Amak itu peruqyah. Jadi dibacakan doa, energi doa, bukan energi kota. Ya. Kalau Anda katakanlah diruqyah terus memiliki kemampuan metafisika, itu dimasukkan. Ya, rata-rata dukun itu seperti itu. Ya. Jadi melawan makhluk halus dengan makhluk halus yang lebih kuat. Ya, melawan sama ya. Tidak hanya ilmu kejawen ya, ilmu hikmah, ilmu Arab pun juga banyak. Asma Sungai Raja, Asma Singaraja, ya. Itu juga paranormal. Dukun, bukan peruqyah. Ya. Misalkan Anda terkena gangguan sihir ya. Terus saya bacakan asma sir. Ya. Nah, itu ada kodamnya. Ada jinnya. Atau saya bacakan asma Sungai Raja, itu juga ada jinnya. Inna kuati nakabanata kita banata, itu ada jinnya. Ini pernah saya tirakati ya dulu. Asma Singaraja, Asma Sungai Raja itu ada kodamnya, ada jinnya. Ya, sama dengan Asma Suryani, ilmunya Pangeran Diponegoro, kebal. Ya, itu ilmu hikmah. Ada jinnya, bahasa Suryani. Ya, jangan dikira ya, walaupun katakanlah bahasanya Arab, ya, bahasanya Arab, Anda pikir itu dari Al-Quran semua, ya enggak, ya sama saja. Ya. Makanya jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan penampilan. Kalau Anda katakanlah diruqyah, ya dibacakan ayat-ayat suci. Misalnya kamu dibacakan ayat kursi misalnya. Ya sudah, baca ayat kursi saja. Ya. Paham ya? Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Jumat Legi. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita akan kupas, kita akan bahas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.